Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, di mana pada channel ini kita membahas materi-materi seputar ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas tentang garis kontur yang ada di sebuah peta. Garis kontur adalah garis khayal yang menunjukkan daerah dengan ketinggian yang sama, di mana bentang alam yang ada itu tidak rata seperti lantai yang kita injak. Mulai dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi, bukit, perbukitan, gunung, pegunungan. Sehingga apabila kita gambar pada sebuah kertas yang datar, maka kita tidak mungkin dapat melakukannya. Nah, oleh sebab itu, agar dapat tetap menggambar bentang alam yang sangat beraneka ragam tersebut, kita dapat tetap menggambarnya menggunakan bantuan dengan garis kontur. Nah, pada peta ini terlihat garis-garis melingkar, kemudian ada nilai 500. Nah, artinya wilayah tersebut yang dilalui oleh garis kontur ini memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan air laut. Walaupun ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut, tetap masih bisa kita sajikan pada kertas yang datar menggunakan garis kontur tersebut. Nah, di sini kita membuat sebuah pemodelan yang sederhana, di mana di sini ada beberapa garis kontur dengan menunjukkan ketinggian yang beragam, mulai dari 1.400 meter di atas permukaan air laut hingga 2.200 meter di atas permukaan air laut. Garis kontur yang pertama yang Bapak tunjukkan ini, ya, artinya wilayah yang dilalui garis kontur ini itu memiliki ketinggian sebesar 1.400 meter di atas permukaan air laut. Nah, kemudian di dalam garis kontur itu ada yang disebut dengan kontur interval atau jarak antar kontur, di mana dalam menentukan kontur interval itu sangat mudah. Apabila semua konturnya memiliki nilai, maka kita tidak perlu susah dalam mencarinya. Kita ambil saja dua kontur yang saling berdekatan. Misalnya, kontur ini adalah kontur A, kemudian yang 1.600 mdpl ini adalah kontur B. Maka kita ambil dua kontur yang berdekatan. Nah, kemudian caranya kita ambil kontur dengan nilai yang tinggi, diambil atau dikurangi dengan kontur yang rendah. Misal, kontur interval atau CI sama dengan kontur A dikurangi kontur B. 1.600 dikurangi 1.400. Hasilnya adalah 200 mdpl. Maka jarak kontur atau CI ini sama dengan 200 mdpl. Nah, apabila kita menemukan garis kontur yang tidak lengkap seperti ini, namun skalanya diketahui, maka rumus yang digunakan adalah CI sama dengan 1/2000 dikali skala. Nah, skala yang digunakan hanya penyebut skalanya saja. Misalnya, di sini diketahui skala sama dengan 1/100.000. Maka untuk menentukan CI-nya, CI sama dengan 1/2000 dikali penyebut skalanya, yaitu 100.000. CI sama dengan 1 dikali 100.000 sama dengan 100.000 dibagi 2.000. Jadi hasilnya sama dengan 50. Maka jarak kontur masing-masing kontur ini adalah 50 mdpl. Nah, apabila kontur D diketahui ketinggiannya 1.400 mdpl, berapakah ketinggian titik A? Nah, kita bisa menghitungnya karena
kontur intervalnya sudah diketahui yaitu 50, maka untuk menghitung berapa ketinggian titik A, kita dapat mencarinya dengan kontur yang diketahui ditambah berapa jarak kontur yang diketahui sampai dengan ke kontur A. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, maka kontur yang diketahui ditambah 3 kali jarak kontur. Ya, jarak konturnya tadi berapa? 50 mdpl. Maka kontur yang diketahui adalah 1400. 1400 ditambah 3 kali 50 sama dengan 150. Maka hasilnya ketinggian titik A adalah 1550 mdpl atau meter di atas permukaan air laut. Semakin ke dalam garis kontur itu nilainya akan semakin tinggi, maka kontur yang diketahui harus ditambah. Nah, sekarang kita cari berapa ketinggian titik E. Ketinggian titik E bisa kita ketahui 1400 atau kontur yang diketahui dikurangi, nah berapa jarak D ke E? Ini satu ya, hanya satu DE. Ini hanya satu kontur. Maka kontur yang diketahui dikurangi 1 dikali 50. Kontur yang diketahui adalah 1400 dikurangi 1 kali 50 sama dengan 50. Maka ketinggian titik E adalah 1350 meter di atas permukaan air laut. Nah, untuk dapat menentukan pemodelan yang disajikan oleh garis kontur, ya kita ingin mengetahui bentuk asli permukaan buminya. Nah, ini gampang saja. Yang pertama, kita tarik garis lurus tepat melewati titik yang tertinggi puncak. Nah, misalnya seperti ini, kita tarik garis lurus. Kemudian kita buat grafik garis Y dan garis X. Garis Y menunjukkan daerah dengan ketinggian tertentu. Nah, kemudian kita tarik titik di masing-masing kontur. Misalnya ya, garis A, kontur A ketinggiannya 1550 mdpl. Maka kita hubungkan dengan grafik yang menunjukkan ketinggian 1550 mdpl. Nah, kita sudah mengetahui ketinggian titik A. Kemudian sekarang kita mengetahui garis kontur yang B. Garis kontur yang B itu ketinggiannya 1500 mdpl. Maka kita tarik garis di kedua sisi, kanan dan kiri. Kita hubungkan dengan grafik dengan nilai 1500 mdpl. Begitu sampai seterusnya sampai kontur E. Yaitu kontur E ketinggiannya 1350 mdpl. Nah, setelah kita membuat pemodelan seperti ini, kita tinggal menghubungkan garis kontur E dengan D, D dengan C, C dengan B, B dengan A. Ya. Sampai dengan A kembali lagi ke E, kita hubungkan. Nah, maka akan terlihat model yang tergambar. Nah, ternyata yang tergambar ini adalah sebuah gunung. Jadi gunung juga bisa digambar dalam kertas yang datar menggunakan garis kontur. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada perbedaan kerapatan antara kontur yang satu dengan kontur yang lainnya. Kita bisa perhatikan. Di sebelah timur, konturnya itu jaraknya lebih renggang dibandingkan sebelah barat. Nah, kita dari pemodelan seperti ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa semakin renggang garis kontur, maka kenampakan yang real di permukaan bumi itu semakin landai. Apabila konturnya semakin rapat, maka bentukan muka buminya
semakin curam. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan, semakin renggang garis kontur, maka bentukan yang dihasilkannya adalah semakin landai. Apabila semakin rapat garis kontur, maka bentukan permukaan buminya yaitu semakin curam. Nah, apabila kita hobi kegiatan hiking, mendaki gunung, ya, maka dari garis kontur ini kita bisa mencari jalan yang terbaik untuk keselamatan kita. Kira-kira dari arah mana kita akan mendaki sebuah gunung tersebut. Tentu saja kita mendakinya dari arah timur. Kenapa dari arah timur? Karena dari arah timur ini permukaannya lebih landai dibandingkan dari arah barat. Nah, jadi kita juga dalam navigasi darat itu harus bisa membaca garis kontur. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, tetap jaga jarak atau social distancing, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, awak didinya asup ke video. Oh, bisa. Ini penampilan tadi. Oh, siap. Bener, Bray.